Papa Markus A. Kristianto yang dipengaruhi oleh Pendeta King Gidong menyatakan bahwa malaikat Tuhan adalah malaikat ciptaan, bukan Tuhan. Pernyataan ini diambil dari buku Inilah Anakku yang Kupilih dengan Kaladia, halaman 431. Saya akan membacakannya. Ada satu lagi pribadi malaikat yang berkaitan dengan nama Yahweh, yaitu malaikat Yahweh. Di dalam Alkitab ditulis dengan kata malaikat Tuhan. Malaikat Yahweh merupakan malaikat yang unik sekaligus spesial karena hanya dia sendiri yang boleh menyandang nama Yahweh dan bertindak serta berlaku seperti layaknya Allah sendiri. Malaikat Yahweh inilah yang selalu hadir di dalam peristiwa-peristiwa yang penting untuk menyatakan keberadaan Allah yang esa dan yang telah berfirman kepada para nabi di dalam masa dan dunia perjanjian lama. Tetapi saya menyatakan bahwa malaikat Tuhan bukanlah malaikat ciptaan, tetapi pribadi kedua dari Tritunggal Ilahi dalam keadaan prainkarnasinya sebagai Allah. Kita baca Keluaran pasal 23 ayat 20 dan 21. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Keluaran pasal 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Keluaran pasal 23 ayat 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Keluaran pasal 23 ayat 20 dan 21, malaikat ini tidak lain adalah pribadi kedua dari Tritunggal Ilahi dalam keadaan prainkarnasinya sebagai Allah dan anggota yang setara dengan dua ketuhanan lainnya. 5 bukti malaikat Keluaran pasal 23 ayat 20 dan 21 adalah anggota ketuhanan. 1. Bahwa ini adalah pribadi ilahi, jelas dari fakta bahwa nama Tuhan ada di dalam dia. 2. Ekspresi malaikat Tuhan digunakan 25 kali oleh Musa mengidentifikasi pribadi itu sebagai ilahi dan menyebut dia Allah dan Tuhan. Kepada Hagar, malaikat Tuhan berkata, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung banyaknya. Aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Kejadian pasal 16 ayat 7-12 dan pasal 21 ayat 17 dan 18. Kepada Abraham, malaikat Tuhan berkata, "Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak." Kejadian pasal 22 ayat 11 dan 12 dan ayat 15 sampai 17. Kepada Yakub, malaikat Allah mengidentifikasi dirinya sebagai Allah Betel. Kejadian pasal 31 ayat 11 sampai 13. Yakub berbicara tentang malaikat Allah sebagai penebusnya. Kejadian pasal 48 ayat 16. Kepada Musa, malaikat Tuhan mengidentifikasi dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Akulah aku, the I am. Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai pasal 4 ayat 28. Malaikat Allah lebih lanjut mengidentifikasi dirinya kepada Musa sebagai oknum di tiang api pada malam hari dan awan pada siang hari. Keluaran pasal 14 ayat 19, ayat 24 sampai 31. Dan pasal 23 ayat 20 dan 23. Dan pasal 32 ayat 34
pasal 33 ayat 2 dan Bilangan pasal 20 ayat 16. Kepada Bileam, malaikat Tuhan mengidentifikasi dirinya sebagai Tuhan. Bilangan pasal 22 ayat 22 sampai 35. 3. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yosua sebagai panglima bala tentara Tuhan, yaitu pribadi ilahi yang di hadapannya. Yosua seperti Musa dalam Keluaran pasal 3 ayat 5 diharuskan melepaskan kasutnya. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Keempat, ungkapan malaikat Tuhan dan malaikat Allah digunakan berkali-kali dalam kitab suci tentang penampakan salah satu pribadi dari Trinitas Ilahi yang adalah malaikat utusan dari Allah, kepala ketuhanan. 1 Tawarik pasal 29 ayat 11 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Pribadi kedua dari Tritunggal tidak diragukan lagi adalah manifestasi Allah dalam penampakan seperti itu. Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3 dan Yesaya pasal 63 ayat 9. 5. Paulus memberitahu kita dengan jelas bahwa Israel minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu adalah Kristus. 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Ayat ini menegaskan fakta bahwa malaikat Keluaran pasal 23 ayat 20 dan 21 adalah pribadi ilahi dengan hak prerogatif berdaulat untuk menegakkan kekudusan dan kehormatan ilahi. Hanya Tuhan yang memiliki kuasa untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Karena itu, malaikat ini adalah anggota ketuhanan. Sebab namaku ada di dalam dia. Sebagai perwakilan ilahi dari ketuhanan, eksekutif Allah di antara Israel, malaikat ini pada dasarnya adalah semua yang dapat dilakukan Allah di tengah-tengah Israel untuk memimpin, menjaga, dan membawa Israel ke Kanaan. Keluaran pasal 23 ayat 21. Dua darah Yesus. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus pada situasi dan masalah ini. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya memercikan darah Yesus di rumah saya. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya menerapkan iblis dengan darah Yesus. Saya nyatakan bahwa roh-roh jahat telah menjadi tidak berdaya. Dua dekret, maklumat. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, dialah roh ketidakpercayaan, roh kecemasan, roh frustrasi, roh keputusasaan, roh penyakit, dan roh kemiskinan yang bekerja pada saya dan anak-anak saya diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, dialah roh ketidakpercayaan, roh penyembahan berhala, roh perpecahan, roh keputusasaan, roh gagal, roh depresi, roh kemiskinan, roh setan yang bekerja di gereja kita dan di Indonesia diikat dan pergi. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan, memercikan darah Yesus yang berharga pada saya, pada suami saya, pada anak-anak saya, pada keluarga saya, dan pada perusahaan saya. Semoga berkat, inspirasi ganda, dan kekuatan penyembuhan datang atas kita. Saya perintahkan dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, roh permainan, roh game, roh putus asa, dan roh depresi yang menahan anak-anak kita, tinggalkan dengan segera. Dalam nama Yesus dan darah Yesus Kristus, saya membubuhkan darah Yesus yang berharga pada anak-anak saya. Biarlah roh kebijaksanaan datang. 2. Menerima Yesus Kristus. Tuhan, aku adalah orang berdosa yang telah meninggalkan Tuhan. Saya mengembara, tidak tahu dari mana saya berasal atau kemana saya pergi. Tapi hari ini, saya menerima panggilan Tuhan dan dengan iman mengakui Yesus sebagai Kristus dan anak Allah. Sekarang saya percaya
Yesus adalah keturunan perempuan yang dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dan juga saya percaya Yesus adalah anak Allah yang dikandung dan lahir dari perawan sesuai dengan nubuat Yesaya. Juga, Yesus adalah nabi sejati yang membuka jalan menuju Allah dengan menumpahkan darahnya di kayu salib. Yesus adalah imam sejati yang telah menyelesaikan dosa asal saya, serta dosa-dosa yang telah diturunkan dari generasi ke generasi dalam keluarga saya. Yesus telah menyelesaikan semua dosa masa lalu, sekarang, dan masa depan saya sebagai imam sejati. Saya juga percaya bahwa Yesus adalah Raja sejati yang telah mematahkan kutuk, takdir, dan otoritas iblis dengan menumpahkan darahnya di kayu salib. Saat ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Yesus sebagai Raja dan Tuhan saya. Mulai sekarang sampai hari aku pergi ke surga, Tuhan tolong sertai aku dan bimbing hidupku. Allah telah menjadi ayahku. Yesus telah menjadi juru selamatku. Saya telah menjadi anak Allah. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya berdoa semua kata-kata ini dalam nama Yesus dari Nazaret.